kejar itu utama adalah Niki, ya kan? Kenapa? Niki takut lepas. Sehingga kalian menggiring opini, ya kan, agar Mail ini berpihak pada kalian, ya kan. Kalian mau bilang akan mengeringkan hukuman Mail. Padahal bukan, kalian ingin ngebebesin dia. Kalian mau setting dia untuk berbohong. Jangan jahat seperti itulah. Iya, nyelamatkan Irgi aja mereka nggak mampu. Mau nyelamatin Mail. Nah, itu. Nah, Jadi saya minta tolong ya kepada masyarakat dan rakyat yang masih belum terbuka pemikirannya. Coba kalian ngobrol lah dengan dokter-dokter senior, dengan PH-PH senior, agar tercerahkan, agar paham dengan kasus ini. Saya pun banyak ngobrol kok dengan profesor, dengan dokter-dokter, bahkan di dunia real pun saya ngobrol tuh dengan dokter dan PH-PH. Kasus ini seperti apa sih? Bahkan mereka mengatakan kasus ini adalah kasus diskriminalisasi terhadap Niki. Paham ya? Dan Mail itu. Silakan Bang Senses atau Bang Yamin. Boleh atau Bu silakan Dokter, silakan Saya Bu Dokter. saya dulu Bu ya. Dokter, silakan Bu Dokter. Saya dulu ya. Siapa? Ya, Dari silakan Bang. narasi Bu Dokter, saya mengharapkan pertama IDI untuk turun ya, agar ya, menindak dari perkara ini yang mengaku dokter berperilaku ya, bahkan dikatakan malpraktek demi nama baik marwah eh, dokter si Indonesia. Yang kedua, dari penjelasan pendapat hukum Bang, hanya informasi ini disampaikan karena itu fakta dalam persidangan dengan sistem hukum kita seperti itu. Karena memang aneh, luar biasa Bang Yamin Nijeli, ternyata ya tidak lazim seorang pelapor mencabut BAP-nya. Yang lazim mencabut BAP-nya adalah dakwa. Dan di sini ada motif apa? Apa motifnya dengan dari segi hukum kriminalitas, ahlinya dengan dasar keilmuan, rujukan, nah, itu mendapatkan masukan kepada hakim untuk meyakini bahwasannya adanya kriminalisasi terhadap terdakwa. Oke, lanjut yang lain. Ya, silakan. Dokter Bulan, silakan Bu Dokter. Ya, jadi tadi kan harapan kita kan seperti itu. Memang sekarang ini kan Ikatan Dokter Indonesia ini sedang gunjang-ganjing ya, ada sekarang perubahan iklim di dalam hal kolegium kedokteran. Tapi ini juga nanti akan saya coba juga sih sama diskusikan sama orang di kementerian ya, dengan bagian Dirjen Yanfar. Apa sih sikap di dalam menyikapin kalau saya sih fokusnya bukan di dokternya yang mau saya kejar. Yang mau saya kejar adalah masalah produk yang diperjualbelikan bersamaan dengan alat suntik, di mana alat suntik itu kan adalah merupakan media transformasi virus, contohnya HIV, infeksi apa segala macam. Itu sangat hati-hati sekali kita di dalam hal pemakaian alat suntik ya. Jadi ketika pun mungkin kalau Bapak Ibu datang ke dokter ataupun kemana pasti disampaikan ini baru ya Pak, seperti itu. Jadi dengan penjualan seperti itu, saya kurang yakin di dalam hal sterilisasinya. Saya sih kecewanya di situ ya. Miris, bukan kecewa, mirisnya di situ gitu loh. Betapa banyaknya lah virus yang harus tersebar dengan alat suntik yang diedarkan yang tanpa surat edar. Kan ada surat edar alat kesehatan, ada surat edar segala macam, itu ada izin-izinnya. Itu sih jadi nanti pada saat rapat-rapat dengan akan jadi salah satu topik terlepas daripada kasus daripada NM ini. Jadi masalah alat suntik yang diperjualbelikan bersama dengan
produk treatment dia itu. Gitu sih sebetulnya. Dan mudah-mudahan sih nanti harapan ya, karena saya sendiri kan di daerah ya, kalau untuk di kementerian, di pusat sendiri kan mungkin sudah juga menilik tentang hal ini, tentang eh, artinya gini, kami dokter ini apabila melakukan segala sesuatu itu, ini itu pasti datang untuk meluruskan perkaranya. Itu sih harapannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan ini dan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya ikut berdiskusi pada malam hari ini. Yang kita berdoalah semoga ini bukan hanya goalnya membebaskan NM, tapi goalnya adalah bagaimana membebaskan masyarakat di dalam hal mengkonsumsi hal-hal yang tidak sesuai dengan lisensinya. Saya rasa demikian. Bener. Terima kasih untuk Terima host. kasih banyak dokter. Jangan apa ya. Maju Oke, terus saya ya dok. minta- Terima saya kasih. minta Ya demi izin ya. kebenaran. Terima kasih. Saya bye-bye. Ya follow ya dokternya ya. Ya, follow kita ya dengan bulan pilnya. Bye-bye. Hmm. Kan banget. Baik. Akan ketahuan aja. Tanya ya Bang Tuan Chat atau Obed, silakan Mami Obed, Guru Dewi. Aku denger aja dari tadi. Aku lagi push rank bang, main Mobile Legend. Tapi aku denger kok. Tapi Iya. itu loh ilmu baru dari dokter ya. Jadi kita ngerti semua. Jadi enak kalau ada dokter, ada PH yang mengerti hukum. Nah enak nih kita diskusinya, gitu kan. Dokter menjelaskan dari kesehatannya, Bang Yamin menjelaskan dari sisi hukumnya, gitu. Nah Bang Yamin, saya mau bertanya Bang Yamin. Kalau seandainya barang itu ilegal, Bang Yamin, apakah dia bisa dikenakan TPPU juga Bang Yamin? Karena dia kan jelas tidak bayar pajak ya, namanya barang ilegal. Gimana Bang Yamin? Kalau saya rasa belum masuk ke situ lah. Untuk predikat crime-nya itu ya. Yang pasti saya agak sulit kalau untuk berandai-andai kita. Kita fokus aja saya objektif aja di dalam konstruksi hukumnya gitu. Saya kasih contoh dulu waktu kasus Pak Sambo, saya nulis 2 bulan sebelum putusan. Saya tulis berdasarkan doktrin hukum harus dihukum mati. Doktrinnya yang saya sebutkan. Saya teleponan sama siapa pengacara ibu istrinya Pak Sambo itu gitu. Tapi terlepas dari A dan B itu, yang mau saya katakan, diskusi kedua di ruang sensus ini juga ada Dr. Inyoman Gederai. Kita berbicara tentang legal standing pelapor saat itu. Ketika eksepsi ditolak. Pelapor ini siapa sebenarnya? Apakah dia persona atau badan hukum? Karena dia bicara tentang kerugian produk. Kan itu kita bicarakan ya, Pak Senses ya, saat itu. Kita diskusi saat itu. Sekalipun eksepsi itu ditolak, saya yakin pembelaan. Gitu ya. Nah, kemarin ada perubahan. Teman-teman tahu nggak sih? Dakwaan itu, dasar lahirnya itu dari BAP, keterangan penyidikan. Baca 143 KUHP. Artinya apa? BAP adalah dasar formil surat dakwaan terhadap perkara ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan keterangan alat bukti, barang bukti yang dijadikan dasar untuk mendakwa, berubah, goyang, runtuh dakwaannya. Perubahan itu umum, betul. Notoire faiter notorious, halal umum tidak usah kita bicarakan. Akan tetapi ini yang menjadi tidak umum. Orang yang seharusnya konsisten, si penuduh ini, si pelapor ini, harusnya dia konsisten dong.
Dari sejak awal dia konsisten, kenapa tiba-tiba berubah? Itu yang menjadi menarik. Certum propter in certum quod est delinquendum. Satu kepastian tidak dapat dicela, tidak dapat dihukum kalau nggak ada kepastian. Itu dasar turunnya asas legalitas. Nullum crimen, nulla poena sine lege itu. Itu pasal 1 KUHP. Asas legalitas. Jadi bagaimana nih? Nanti kan masuk memperkuat lagi produk-produk tadi yang katanya ilegal, yang nggak boleh diperjualbelikan dengan bebas. Kita tahu di negara ini kan, obat-obatan saja yang punya dosis kuat itu dilarang dibuka kan, makanya ada sidak di jalanan itu ditangkapin polisi juga kan. Nah, bagi saya ini sangat menarik sebenarnya untuk diulas. Ending dakwaan itu deliknya itu bagaimana goyang runtuh. Keterangan di ruang pengadilan menjadi kuat, benar, itu sepakat kita. Perubahan itu biasa, benar, sepakat kita. Tapi tidak biasa perubahan itu datang dari orang yang melapor, yang menuduh, yang menjadi dasar dakwaan itu lahir, yang menjadi dasar formil lahirnya satu BAP dirubah. Kok ya dong? Belum nanti kita membahas tentang di situ pasti nanti ada karena NM dengan Ismail, pasti nanti ada siapa. Ini beberapa hari ini ada putusan yang ramai. Ini kekeliruan hakim di negara ini menurut saya. Tentang penjabaran apa itu turut serta dan apa itu secara bersama-sama. Ini agak kacau. Contoh ya, kalau ada di pasal 55 di ayat 1 KUHP diatur pidana sebagai turut serta gitu ya. Turut serta itu serta. Nah, saya mau terangkan begini sebenarnya. Ini dalam bahasa Belanda memiliki kesamaan bahasa. Medeplegen atau turut serta dan medeplichtigheid secara bersama-sama. Apa yang dimaksud secara bersama-sama dan turut serta? Contoh begini. Kalau NM yang pertama kali ketemu adalah Ismail, maka Ismail yang membuat kesepakatan. Kan tadi kan begitu, kok ada kesepakatan sih? Oh ya. Kesepakatan mereka. Lalu ini saya mencoba masuk ke dalam situasi. Ismail meminta nomor rekening BNM. BNM, aku minta nomor rekening dong, mau TF nih. Kirim. Siapa yang nggak mau dikasih duit? Ya. Kenapa Wahyu? Dia mau ketemu, lalu gua minta syarat. Kan kurang lebih kan begitu informasi yang kita dengar. Ya, dikirim lah. Apakah ketika NM mengirim nomor rekening itu menjadi turut serta atau secara bersama-sama? Ya. Kalau dia tidak aktif dalam mendorong tuduhan ini terjadi yang disebut dengan pemerasan tadi, maka dia tidak boleh masuk ke dalam medeplichtigheid tadi, nggak bisa masuk secara bersama-sama. Itu rujukannya banyak, Pompe, Juring, itu literatur hukum kita, teorinya itu. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita ulas secara konstruksi hukum terkait perubahan kemarin. Nanti ini kan menjadi kuat untuk perkara pembelaannya itu kan. Nota pembelaan itu kan menjadi kuat. Bahwa si pelapor ini kok bisa ombang-ambing. Perubahan itu umum benar, tapi terdakwa. Secara kriminologi, ada beberapa penyebab keterangannya. Nah, satu, dia mendapat tekanan. Ini biasanya dialami oleh si
terdakwa. Dia mendapat tekanan terdakwa. Yang kedua, tekanan itu untuk terdakwa biasanya, karena dia di penjara. Contoh Mbak Niki nih, masuk ke dalam ruangan, diperiksa, dan psikologis terganggu itu. Maka dia kayak orang mau hanya tenggelam, mau megap gitu ya. Ya udahlah, pasrah aja deh. Ya. Ya gitulah kurang lebih ya. Nah, lalu yang kedua, dia merubah? Mungkin dia sadar bahwa apa yang dia sampaikan itu nggak benar. Karena ketika orang berbohong, respon to crime-nya itu, ya, inkonsistensi terjadi. Perubahan sikap yang ditunjukkan oleh pelapor Reja Gladys, ya, si Mbak ini RGN, apalagi. Ini dalam ilmu kriminologi disebut sebagai sifat devian, inkonsisten terhadap tuduhannya atas kejahatan dilakukan orang terhadap dirinya. Apa saja faktornya? Ada intimidasi. Ini tidak terjadi kepada dia karena dia pelapor. Intimidasi ini biasanya terjadi seperti yang saya sebutkan tadi, orang di penjara. Yang kedua, laporan itu tidak berimbang, tidak sesuai. Laporan pertama itu dia sadar nggak sesuai. Mungkin yang nomor dua ini yang paling potensi secara ilmu kriminologi dialami oleh RG. Nomor dua itu. Sehingga apa? Dia lupa untuk menyampaikan. Karena sudah terlalu banyak lupa, dia dicecar. Akhirnya dia mencabut pernyataan dia sendiri. Dampaknya ini sangat besar dalam pembuktian. Itu dulu, terima kasih teman-teman. Jam 12. Siap. Oke, Oke. karena sudah malam, saya izin turun keliling dulu, biasa. Bang Senses, cari lawan. Ya. Sama saya Bang Biasa ya Seses, penjelasan. Bang Iya, Bang Senses Jolo, kayaknya mau tidur, mau istirahat. Kasami, Nazri, Bedonga, Bang Yamin. Izin Iya, turun Bang ya. Oke, besok kita lanjutkan lagi ya. Ya, iya, sama Oke, sama. besok ya kita dari jam 6 tadi ini labnya. Terima kasih Makasih, semuanya ya. Abang. Terima kasih semuanya. Ya. Bang Yamin, terima kasih banyak Bang Yamin atas Bang pandangannya. Yamin. Terima kasih Bang Yamin ya. Itu ya. Jero Dewi, Ya, Bang makasih. Play ya, semuanya ya. Bye bye. Bye. Jadi Tidur dia. tadi simpulannya. Elang tidur kayaknya Elang. Elang, kau kenapa tidur? Elang. Ya hari ini udah emosi wah. Tadi kesimpulannya jangan takut, pasti bebas Aminiti. Iya. Ya Tuh, namanya kita kalau wejangan-wejangan orang Jawa itu masuk akal loh. iya, Dan lebih terpercaya gitu kan wejangan-wejangan itu. Dan lebih enak didengar gitu kan. Adem. Adem gitu kan. Bener, adem. Senang aku kalau misalkan Mbak Menis tuh kalau lagi ngomong. Senang. Dia bilang Soft kamu jangan spoken. takut. Aku Satu. berasa tadi kayak nonton film horor. karena suaranya mendayu-dayu, suaranya pelan. Ya berasa nonton yang film lagi ke rumah D. Oh gitu Kau ya? Ci sendirian emang. Iya, aku sendirian. Itu Sandy tidur tuh, Ci. Iya pada tidur. Dia ada pacarnya, Kak. Jangan diganggu, nanti pacarnya marah. Oh gitu, gue turunin aja lah Sandy ya. Iki Iya. Jangan apa nanti sih di dia- bawah? Jangan kalau tidur itu nanti dia masuk rumah orang kalau diturunin. Oh iya. Oh Ntar iya. dia turun ke rumah orang. Nah ini dia udah Kabi, naik Kabi. nge-freeze. Kabi Mana juga sih? kok tadi ada di room siapa ya itu? Sensen Ini ada tadi. Iya, Kak Bi. Sansan. Ini Bang Lo nggak ada suaranya.
Bang Lang udah ngorok dia mimpi. Bang Lang mau tidur dia. Tuh. Gue lagi free aja nih, kalau enggak nggak pernah buka room, gue biasa naik ke room orang. Kalau aku kan suamiku jauh. Iya, Bi, Sama gimana dong hasilnya kita, tadi, Bi? Kak. Gak ada peperangan, Bi. Dari pagi sendiri, anak-anak yang satu kuliah, satu SMA. Waduh. Bi, gimana, ada peperangan nggak? Nggak ada ya? Tadi siang ya. Tadi yang siapa itu mahal Kan sih tadi tuh pertanyaannya Apa tuh pertanyaannya? semisalnya kalau Mail ibaratnya masuk ke mereka gitu kan untuk ganti pengacara lah kan, diarahkan untuk ganti pengacara kan, untungnya apa gitu kan, ada untungnya nggak, berpengaruh sama Niki nggak gitu kan. ya berpengaruh sama Niki enggak gitu. Terus bilang jawabnya tuh agak lama dikit kan, terus dijawab sama Zaza, enggak sih sama aja gitu kan. Terus sama Kak Drama tuh bilang gini lagi, loh berarti ya sama aja dong, sama-sama tetap dihukum, terus ngapain pakai diselamatkan segala gitu kan. Berarti ya tahu sendiri kan kalau arahnya mereka kemana gitu kan. Iya, sudah kebaca berarti kan. Iya. Alih-alih mengadu dombi ya kan, padahal Berarti sebenarnya pertanyaannya just gandes ya. Bagus. Jadi kan bagus kan sekalian naik daripada mestinya diketik gitu kan, takutnya kan Asumsinya nggak beda ya. terpuaskan, Gitu. ya, nggak terpuaskan juga kan. Nah akhirnya kan naik gitu kan. Sama siapa satunya itu bawanya ke drama lu itu. Tapi menurut aku pertanyaannya drama halu tuh jebakan, Bang Bi. Iya benar coba kan. Jebakan, Bang Bi. Jadi kalau mau ditanya juga menjebak mereka, dijawab juga menjebak mereka, nggak dijawab juga menjebak mereka. Pertanyaannya apa yang dari Cici Drama Halu